If I want to fight di tempat latihan, I fight like the third monkey to Noah Ark and it start to rain. Dua tahun belakangan ini banyak yang berubah. Pertama, gue konsen ke bisnis. Gue buka restoran Padang. Wah, itu kan luar biasa ya, healthy life tapi buka restoran Padang. Tapi nggak apa-apa, karena gue kalau makanan gue puasa 24 jam. Jadi kalau gue makan, gue bisa makan apa aja karena puasanya. Tiba-tiba saya angkat anak juga. Masih jalanin podcast, masih jalanin semuanya, masih olahraga, tiap hari olahraga. Saya tidak pernah rest day. Jadi selama 2 tahun belakangan ini rest day-nya itu paling bisa kehitung 3, 4, atau 4 kali. Jadi tiap pagi itu selama 2 tahun belakangan itu pagi gym, renang, sauna itu tiap hari. Jadi tiap hari seperti itu selama 2 tahun. Rencananya sih 70 tahun lagi begitu. Kalau lu mau nanyanya konsistensi dan passion ya, ini menarik nih. Jadi passion tuh nggak ada lah, udahlah lupakan tentang passion. Passion itu adalah sesuatu yang lu suka lakukan, udah gitu lu lakukan terus-menerus sampai akhirnya lu bosen, itu passion. Apapun itu, lu mau passion lu nyanyi ya oke, tapi ada bosannya. Yang namanya kesehatan itu udah nggak bisa passion. Namanya kesehatan, yang namanya olahraga itu harus dedication. Dedication artinya lu melakukan sesuatu, lu suka, lu nggak suka, lu males, lu rajin, lu capek, lu lagi seger, lu lakuin. And that's dedication. Jadi kalau misalnya gue tiap pagi gue latihan, itu gue nggak mikir gitu. Gue lagi sakit gue latihan, gue lagi seger gue latihan. Jadi ini it's become a lifestyle. Jadi intinya it's not anymore about patience. If you really care about your health, umur gue hampir 50 tahun. If I really care about my health, then age is just a number. Body age gue masih 20-an. Ya, gue mau nggak mau harus dedikasi untuk tiap hari latihan without any excuses. Jadi kalau orang bisa ngasih excuse, mending nggak usah latihan. Kalau gue selalu mengatakan gini, kalau gue mau latihan, or if I want to fight di tempat latihan, I fight like the third monkey to Noah Ark and it start to rain. Jadi gini, kan kalau kita baca tentang Nabi Nuh tuh ya, Nabi Nuh tuh kan nyelamatin hewan dua ya. Nah kalau kita latihan atau kita mau fight tentang sesuatu, kita tuh harus taruh di pikiran kita bahwa kita nih monyet ketiga. Yang keterima cuma 2 loh, kita monyet ketiga dan udah mulai hujan. Jadi mau nggak mau, lu harus gila-gilaan, put all your energy. If you want to win, you need to fight. Dan yang namanya fight nggak pakai passion, yang namanya fight pakai dedication. Nggak peduli capek, nggak peduli stres, nggak peduli apa. Sampai sekarang 30 tahun udah gym. Ini menarik, saya kena carpal tunnel syndrome dari leher sampai ke tangan. Udah 2 tahun belakangan. Udah gitu kena HNP, itu udah dari dulu, L5 S1 kena. Nah terus yang menarik adalah, jadi pada saat saya ke RSPAD, itu menurut dokternya ketika dia cek lagi ronsen lagi, dia bilang, Mas Dad sekarang bukan L5 S1 kena HNP-nya. Habis apa nih dok? Ini dari atas sampai bawah kenanya katanya gitu. Udah gitu dia bilang gini, tapi kan Mas Dad masih bisa lari kan? Bisa. Masih bisa jalan kan? Bisa. Push up bisa, sit up bisa. Latihan bisa. Dia bilang gitu. Oke. Terus dia bilang gini, nggak usah operasi Mas. Terus gue nanya dong, tapi butuh operasi nggak sebenarnya? Nggak butuh. Kenapa? Nah, there's a question. Kenapa? Terus dokternya mengatakan gini, jadi kerusakan sendi belakang carpal tunnel syndrome sampai tulang belakang itu rusak semua sendinya, itu ketopang sama otot. Jadi akhirnya gerakan yang saya lakukan itu udah nggak mengandalkan saraf dan tulang belakang, tapi udah pakai otot punggung. Now that's how important it is. Tahu nggak, saya punya fakta, orang di atas 50 tahun jatuh nih ya, 40% nggak bisa berdiri lagi. Setelah itu di kursi roda. Okay? Dari 40% tersebut, 70% meninggal. Yang di kursi roda, 70%-nya meninggal. Kenapa? Karena mereka sudah selamanya di kursi roda. Oke? Apa masalahnya? Masa otot. Karena masa ototnya nggak ada. Tapi kalau masa ototnya ada, semua sendi-sendi tersebut masih dikuatkan oleh masa otot. Makanya makanan kita harus benar, latihan harus benar. Kalau kita nggak sempat makan makanan yang bagus harus benar.
free meal salah satu. Selama Aderai kayaknya masih ada, saya nggak mau ya ngakuinnya. Agak sulit untuk saat ini mengatakan health expert, and I have a reason why. Saya dengan bangganya berani mengatakan gue mungkin adalah bapak intermittent fasting di Indonesia. Karena zaman dulu sebelum adanya intermittent fasting, itu orang yang pertama kali mengenalkan intermittent fasting itu gua dengan buku OCD. Tapi sekarang itu dengan adanya sosial media dan semuanya, akhirnya banyak orang-orang yang anak-anak muda, KOL dan sebagainya yang akhirnya sudah mulai sadar tentang lifestyle yang sehat. Jadi akhirnya ketika dibilang apakah gua menjadi salah satu health expert, sebenarnya saat ini kalau Anda mau aja ngelihat YouTube dan lihat apa, udah banyak sekali health expert. However, ada satu minusnya di sini. Minusnya adalah karena mereka harus membuat konten terus-menerus. Jadi akhirnya dari konten yang benar dikombinasikan dengan yang lain, komunikasikan dengan lain, lama-lama ngaco. Jadi akhirnya banyak kesalahan-kesalahan yang orang-orang nggak ngerti. Makanya carilah sesuatu yang benar-benar Anda yakin, dan kalau nggak yakin tanya lagi ke expert-expertnya. Ya lu boleh nanya gua, boleh nanya Aderai, boleh nanya teman-teman yang memang ada di industri fitness dan gym, atau boleh nanya ke Slim Tea Company. Banyak orang nanya ya, olahraga apa sih yang paling bagus dilakukan? Ya benar ya, oke. Kalau nge-gym tuh dilakukan jam berapa? Banyak yang nanya kan? Kalau push up tuh harusnya seperti apa? Banyak yang nanya kan? Gua kalau ditanya seperti itu, jawaban gue sederhana. Olahraga yang bagus dilakukan adalah olahraga yang dilakukan. Lu mau ngapain kek? Yang penting kalau lu suka lari, lu lari. Kalau lu suka sepeda, lu sepeda. Kalau lu suka angkat beban. Nah dari sana kalau kita mau tarik detailnya lagi, memang ada teorinya kenapa harus beban dulu baru lari, kenapa harus ini baru ini. Tapi kalau ditanyanya olahraga apa yang paling bagus dilakukan, ya olahraga yang lu lakukan aja. Karena kebanyakan orang nanya cuman pengen tahu, dilakukan enggak. Jadi kalau orang nanya sama gua, kalau saya push up 10 kali sehari ada gunanya nggak? Ada. Push up sekali sehari pun ada gunanya. Dibandingkan Anda duduk makan popcorn nonton Netflix, ya push up sehari ada gunanya. Gua nggak pernah mempromosikan produk apapun yang tidak saya pakai dan tidak saya percaya. Itu dulu yang pertama. Jadi kalau seandainya ada satu produk dibayar berapapun, kalau menurut saya produknya tidak benar, saya tidak akan pernah mau. Ketika saya kerjasama dengan Slim Tea, itu kita ngobrol dulu. Gua ngobrol dulu sama Dennis. Dan ini begini. Tapi Dan, gua akan nambahin ya. Mana Slim Milnya coba? Oke. Pada saat gua kerjasama sama dia, gua ngobrol dulu. Dan ini bagus. Tapi gue harus nambahin, boleh nggak? Ingat ya, gue tambahin boleh nggak? Boleh nggak gue tambahin bahwa ketika gue promosikan, gue nambahkan juga bahwa harus sertai olahraga ya. Abis ini makannya teratur ya. Karena bisa nih, ini bisa nih. Orang sudah merasa bahwa, wah saya makan free meal, minum free meal, abis minum free meal, wah terus boba. Nanti, free mealnya tidak bekerja gitu. Jadi edukasi tersebut tuh harus terus-terusan dikasih. Makanya saya ketika saya mempromosikan, saya selalu ngomong, lu pakai free meal, ganti makan lu, dan lu olahraga, dan lu jaga makan lu setelah itu. Tahu nggak yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah orang itu biasanya terbuai oleh sebuah produk yang sebenarnya berhasil. Terus karena dia tahu berhasil, terus dia bablas. Nih contoh gini, kita nggak usah bicarain produk. Kita bicarain orang sedot lemak. Kenapa orang sedot lemak? 3 bulan kurus, setelah itu lebih gemuk dibandingkan sebelumnya. Karena begitu orang sedot lemak, dia merasa bahwa dirinya kurus, gua bebas makan. Jadi bukan, gua minum free meal tiap hari dan minumnya boba 3 liter. Mending Anda nggak usah minum free mealnya. This product is to help. Untuk membantu memulai start, ngasih kalian gizi yang bagus, ngasih kalian makan yang bergizi, untuk ngebantu. Jadi this is a starter gitu. Ini starter, ini kayak gym. Gymnya ada, makanannya ada. Bisa dedikasi nggak? Tetap harus seperti itu. Nah yang kita butuhkan orang-orang yang bisa dedikasi. Kalau kita makannya itu ada karbohidratnya, karbohidrat tinggi, atau gula tinggi,
kita tuh ada satu hormon yang namanya ghrelin. Hormon ghrelin ini adalah hormon lapar. Jadi artinya begitu masuk, ini contoh gini deh, kalian pernah nggak makan banyak nih, makan daging, makan steak, udah penuh, udah kenyang, udah full. Udah full, gue udah gak masuk lagi nih. Tapi begitu keluar kue puding sama es krim, ada tempatnya. Bisa masuk lagi. And it's not hoax, karena memang ada tempatnya. Karena otak memisahkan antara makanan berfungsi dan berprotein dengan makanan untuk menyenangkan otak. Jadi ketika kita udah full, udah kenyang, dikasih lihat es krim atau apapun itu, atau cake atau apa, otak kita memerintahkan bahwa ini loh, hormon ghrelinnya dinaikin, orang jadi mau masuk lagi makanan tersebut. Nah akhirnya gulanya masuk. Nah Flim Group itu kan ada Flim Tea, ada Flim Meal, ada Flim Rice, ada apa gitu ya. Kan pasti produk masing-masing berguna untuk masing-masing person yang berbeda-beda. Kalau nanyanya ke saya selalu menggunakannya Flim Meal. Kenapa? Karena saya tuh intermittent. Kalau saya intermittent 24 jam, masukan pertama yang harus masuk ke tubuh saya, itu harus masukan yang sangat bergizi. Nah masukan sangat bergizi, kalau kita nggak punya waktu, kita lagi ribut, kita lagi sibuk dan sebagainya, yang paling bagus ya masukin Flim Meal. Kalau kita bicaranya Flim Meal, kenyangnya lebih lama. Karena dia ada seratnya, kenyangnya lebih lama. Jadi ketika Anda makan, Anda kenyangnya lebih lama. Makanya dari tadi saya wanti-wanti, jangan setelah makan Flim Meal, udah makan Flim Meal, minum boba 2 liter, sama aja bohong. Gitu. Nih ya, kita baca ya di sini ya. Lemak totalnya berapa sih nih? 1 gram. Dan lemak total tuh nggak ada masalah. Saya makan steak dan sebagainya, lemak tuh saya makan. Lemak tidak jadi lemak. Itu hoax, nggak ada orang makan lemak jadi lemak tuh nggak ada. Nah proteinnya 17 gram. Protein, Anda belum apa-apa udah masuk protein 17 gram. Dengan makan ini doang udah protein 17 gram. Karbonya 27, dia serat pangan, fiber masuknya. Gulanya 5 gram, 5 gram gulanya tuh kecil. Jadi ini nutrisinya luar biasa, bikin Anda lebih kenyang lebih lama lagi. Kenyang Anda lebih lama, nah Anda bisa nahan makan berikutnya. Dan masuknya sudah full protein yang tinggi, yang bagus. Dan ini untuk menjaga kesehatan Anda, diet, badan Anda jadi lebih bagus. Oke, kalau orang nanya tentang ini kualitasnya seperti apa sih, gimana sih, nggak usah banyak nanya. Karena gini loh, Flim Tea dan produk-produknya, they already win and deserve to win World Branding Awards di London, UK. Ini awards bukan kaleng-kaleng, nggak semua brand bisa dapat dari sekian banyak brand di Indonesia. Tahun ini ya, Flim Tea satu-satunya brand kesehatan lokal yang bisa dapat penghargaan World Branding Awards. Ini kan nggak main-main. Dalam kategori healthcare, health supplements. Jadi nggak sembarangan, dan karena gini, kita tahu bahwa proses penilaiannya panjang. Brandnya dievaluasi, ada surveinya juga ke konsumen produk. Jadi bukan penghargaan yang kayak sembarangan orang bisa menang, bisa dapat dan sebagainya, enggak. Ini adalah sebuah bukti dari komitmen Flim Tea yang selalu kasih yang terbaik untuk customer. Untuk customer dikasih yang terbaik, that's why. Saya udah 3 tahun nih di Flim Tea, Flim Meal, udah 3 tahun, dan I think why I'm keep on supporting ini, karena gue tahu ini adalah produk yang bagus, dan gue tidak akan mensupport sebuah produk yang saya tidak suka, saya tidak pakai, dan tidak bagus. Kalau harapan saya buat Flim Tea ya, ini kan udah brand of the year 2024-2025 World Branding Awards. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan biasanya pencapaian itu harus disertai dengan pencapaian-pencapaian lainnya. Kalau gue boleh ngomong jujur buat Flim Group-nya, ini adalah sebuah kebanggaan, tapi ini adalah sebuah cambukan. Kenapa cambukan? Karena artinya tahun depan harus lebih baik lagi produknya. Harus lebih banyak lagi produknya. Harus lebih menyehatkan lagi produknya. Harus orang-orang lebih percaya lagi. Kalau mau ngomong jujur, this is amazing. Tapi kalau mau ngomong jujur banget buat gua, this is just a start. A start for another journey. So, congrats. Flim Tea.